sebenarnya saya udah pingin beli juga dari dulu. Oh, nggak bawa? Hah? Dikasih nih. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menjual balik ke Trash Aquatic atau ke Micred, itu sebenarnya jawabannya possible. Nah, syaratnya apa sih kalau mau jual ikan ke kita supaya kita buyback? Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di micred.vlog. Jadi hari ini pagi-pagi, nggak pagi-pagi buta sih, jam 9 pagi kita udah bangun. Sorry saya agak berantakan, soalnya tadi pagi saya salah tidur, jadi saya nggak bisa terlalu bergerak gitu. Jadi saya kaku banget nih. Tapi hari ini kita bakal ada acara yang lumayan seru. Hari ini kita bakal jalan-jalan sama Ketua ASI, Mas Rafiq. Mas Rafiq, hai. Nanti juga bakal ada Hans. Nah, kita mau ngapain nih hari ini? Ceritanya. Jadi Mike, kita mau ngapain hari ini, Mike? Ini sih udah ada yang di packing, berarti kita mau ngirim ikan. Jadi kita packing ikan. Habis packing ikan, dari Jakarta kita menuju ke Bandung. Di Bandung kita ngapain? Nangkep ikan. Kan tukang ikan, ngirim, ngirim, packing gitu. Oke, jadi kita packing. Ini udah ada yang di packing ya. Ini baru separuh loh, Baru masih banyak separuh. yang lain ya. Habis itu kita ke Bandung, di Bandung packing Kita mau ikan packing lagi. ikan. Habis packing ikan, Kita di ke Bandung Cianjur. kita ke Cianjur. oh tempat Om Ronald. Tempat Om Ronald. Jadi ceritanya gini Mas, ikan ini kan kecil-kecil banget. Ikan ini saya pelihara dari 8 cm. Nah ini sekarang posisinya mungkin udah belasan cm ya Gun ya. Nah orang yang di Bandung itu ngebeli ikan kecil dari 9 cm Mas. Oke. Nah sekarang udah ukurannya 50 cm kayaknya. Nggak tahu bener atau enggak. Nah kita mau ngecek ikannya jadi kayak apa. Terus perawatan dia kayak gimana sehingga bisa ikannya jadi kayak gitu. Oke, dia peliharanya di apa? Kolam? Paru? Kayaknya akuarium kayaknya. Akuarium ya. Nah, jadi kita hari ini mau jalan-jalan. Sekalian tanya-tanya sebenarnya gimana sih caranya pelihara ikan komteng sampai jadi gede gitu berapa lama? Terus yang paling penting cuan atau enggak? Ini waktu datang ukuran berapa senti? Ini 9 ya. 9-10 cm. 9-10. Sekarang berapa ukurannya, Gun? 14, ya? 15. Nah, berapa lama tuh dipelihara? Dari 10 cm sampai ke 15? 3 bulan 3 doang? bulan. Ya. Cuman kalau di sini makannya nggak terlalu dipus. Oh. Jadi bisa lebih cepat sebenarnya. Nah, kalau di tempat saya itu selalu pertumbuhannya kalau ikan kurang cepat. Karena kalau saya ikan semua didietin. Jadi bentuk badannya tuh nggak sampai yang keker gimana gitu. Tapi juga nggak sampai kurus. Ikannya diet, orangnya lihat. Ya udah yuk kita sekarang packing sisanya. Habis itu kita langsung ke Bandung. Nah jadi kita sekarang sudah sampai di Bandung. Nah perlengkapannya udah kita bawa, dibantuin sama Ketua ASI sendiri. Kita ini ngerepotin orang banget soalnya salah tidur guys. Yang nangkap Hans, yang bawain plastik Mas Rafiq. Ya pokoknya kita gaji buta lah. Dimaafkan juga kalau penampilan kita berantakan soalnya tadi malam nggak bisa tidur. Ini juga agak kaku nih badannya, nggak tahu nih. Dan kita langsung masuk ke rumah orangnya. Jadi kita sekarang sudah sama Ko Shen Sing. Di sini luar biasa banget ya, di dekat ruang tamu ada ikan banyak banget, tiba-tiba ada komteng, single tank, sama Oscar, sama Lohan. Nah jadi ini nampaknya ikan-ikannya dari mana tadi kok? Ikan-ikannya RDC. dari RDC. Jadi kita hari ini dapat ikan RDC. Kalau gue tanya-tanya kok, ini hobinya udah dari kapan kok? Saya sih hobi ikan dari dulu, dari kecil. Oh dari kecil? Iya. Dulu ikan arwana juga? Arwana, atau cuman pindah-pindah? udah sempet nggak ada, dibawa ke kantor, udah gitu kemarin PSBB awal nggak ada kerjaan, jadi pesan lagi ikan. Nah ini berapa lama nih peliharanya kok? Dari Maret deh, Maret Maret tahun lalu ya. tahun lalu. Setahun setengah.
Oh, udah lama ya, lumayan Iya, lama ya. Dari bayi. Ya, Dari bayi. Ukurannya sekarang kurang lebih berapa ya ini ya? 40-an kali ya Mas Rafi ya? 40. 40 ya, 40. Ini di tanning kok sampai warnanya merah, ada yang merah Enggak gitu. sih, ini pakai matahari aja kok ini. Jadi ini semua matahari. Ya, waktu itu sempet pernah ngambil lampu tanning dicobain, cuman males liatnya. Oh iya Hal benar. Itu Nah terus ini kalau sekarang diambil nanti nggak pelihara ikan lagi atau mau diisi lagi? belum, nanti rencana mau renov rumah. Oh, mau renov. Jadi, nanti udah rumah beres baru lah. Oke. Jadi akuariumnya tetap nggak dijual buat nanti. Oke. Nah bedanya pelihara di satuan gini sama rame-rame gini apa sih kok? Bedanya Ada merasakan perbedaan nggak sih? enggak sih, sama aja, cuman kalau ngasih makan rame yang di sini Kalau cepet gedenya sama aja gitu. sama aja. Oh. Nah terus kalau pakai ikan itu apa ya? Ikan apa itu kok? Pibas ya. Kita Pibas. pakai Pibas, Orinoco sama Kelberry. Oh gitu. Itu nggak gangguin dia? Enggak. Malah dia yang disiksa kadang. Iya. Iya. Oh. Sama kaviat yang disiksa. Oke. Nah ini porsi makannya apa kok sampai bisa Saya sih apa? Kayaknya sih nyendok-nyendok gitu ya. Kayak, udang, jangkrik, ulet Jerman. oh jadi dicampur-campur. Campur, tiap hari campur. Oh kalau misalnya dicampur tetap mau makan kok. Mau? Kalau yang single juga? Single, Yang satuan ini tetap. dia lebih suka jangkrik sama ulet Jerman sih. Oh, jadi kalau di komteng itu makan dicampur lebih termakan daripada kalau single tank. Iya, Bakal pilih-pilih ya. Betul. Gitu ya udah. Izin ya kok kita mau Boleh. packing hari ini dikasih yang mana kita ikannya? Ini dulu, ini. Dikasih apa beli sih? Dikasih, dikasih. Ya udah. King Kong 1 packing. Saya yang bagian iket-iket. Nah, kalau misalnya sakit gimana kok? Pernah sakit nggak? Pernah saya sakit, paling saya obatin di sini. Oh, rame-rame. Rame-rame. Yang nggak sakit pun diobatin juga. Penyakit apa sih kok yang paling sering kalau lagi di komteng ini kok? Kadang-kadang mah, kadang-kadang flu. Apa ya? Waktu itu pernah diobatin? Diobatin gara-gara satu itu kayak disiksa, kayak mau mati. Oh, dikasih pomade berarti ya? Enggak, saya kasih Akriplavin yang Akriplavin. 5 ribuan itu loh. Oh, Pada intinya memelihara arwana ini fun nggak sih kok? Fun sih. Rencananya ke depan ada kepingin pelihara single tank ini nggak buat yang tanning kok? Ya kalau udah ada tempat lah ya. Sorry kita tadi agak lama, Nggak tadi apa-apa. agak macet macetnya di mana? di Starbucks. Kayaknya makin dulu ya. Nah ini kalau dilihat di sini ada lohan nih, lohan sebenarnya saya udah pingin beli juga dari dulu, cuma saya nggak ngerti. Lohan mau nggak bawa? Hah? Dikasih nih? Ya, Beneran? Ini cencu ya? nggak tahu. Oh nggak tahu juga ya? Sama saya juga nggak tahu. Tahu. Ini bawa aja deh. Hah? Kenapa? Nggak sayang kok. Kemarin saya nanya di Instagram, teman-teman harganya tuh 800.000. Iya. Cuman saya kan Beda kadang kayak gini, ini ya. jual itu saya nggak pengen juga gitu kalau ke yang itu. Kenapa ada yang ada giginya, ada yang nggak ada giginya? Waduh, nggak tahu. Saya piara dari. Dari burayak. Iya. Tiga-tiganya kalau mau. Wah jangan kok tiga-tiganya. Bawa 3. Nanti nggak kerawat kok tiga. Bawa 3 lah. Itunya Ronald, palutnya Ronald. Mau nanti dimarahin Ronald. Bawa ya 3-3-nya lah. Ya. Ya udah, karena dipaksa. Karena dipaksa kita mau. Ini dipaksa loh nih. Teman-teman, ini jenis apa sih? Cencu ya? Atau apa sih ini? Nah ini semuanya nggak ada yang cakil teman-teman nih. Namanya jackpot namanya. Aduh, Hans, kalau ini gua duain sekalian bisa nggak nih Hans? susah. Gak kuat. Nggak bisa. Jadi buat yang baru bergabung, kalau kita mau packing ikan arwana itu, arwananya mesti dipuasakan ya kok ya? Ya. Dipuasakan berapa hari? Hampir 1 minggu. 1 minggu itu aman. Kalau ikan kecil-kecil biasanya 3-4 hari.
Nah, kita plastikin seperti ini, kita tembak oksigen supaya dia bisa bernafas. Tuh. Processing. Mau nanya, ini maskernya udah hilang tiba-tiba. Apa-apa. Processing mau nanya. Kalau orang pemula tuh mau pelihara arwana tuh apa aja sih yang masih dipersiapin, kayak mentalnya, selain duit ya? Ya. Duit kan udah pasti nih. Terus kadang-kadang kan ada yang nanya nih, aduh mau pelihara dari yang mana ya? Kayak yang bagus, yang jelek, yang kecil, yang gede, lama-lama jadi nggak pelihara gitu. Nah, menurut processing gimana nih kalau misalnya temen-temen atau yang nonton di rumah ini mau pelihara ikan arwana, sebenarnya tuh gimana sih? Sebenarnya saya setuju sih dari kecil ya, biar kita tahu perkembangan dari kecil, sama yang intinya jangan terlalu banyak dioprek deh gitu. Yang terlalu banyak di apa? Oprek tuh bukan di operasi kan? Bukan, maksudnya? bukan. Terlalu banyak Dipusingkan. dipusingkan, jadi aduh ikannya benang di kucuran, diganti lagi Ya, akuariumnya. betul. Aduh ikannya nafas, diganti lagi pompanya gitu. Jadi Betul. harus apa ya, tahu karakter ikan tuh kurang lebih seperti apa Betul. gitu kali ya. Jadi pelihara itu tenang, nggak Nah, gosong. ya betul. Tuh. Nah, kalau misalnya pelihara warna itu susah nggak sih? Menurut saya sih nggak susah ya. Apa aja yang kita mesti pelihara? Apa maksudnya parameter apa aja sih yang kita mesti rawat gitu? Sebenarnya sih hanya filter dan air aja ya. Air sering ganti, sama filter usahakan bersih. Udah itu aja sih. Udah gitu doang. Udah. Jadi nggak ribet juga ya sebenarnya. Enggak ribet sih ya. Jadi cuman kita air, mungkin dalam artian mesti kita endapin, Ya, terus mesti kita ganti air, ya. kasih makan teratur. Udah Gitu doang. itu aja, betul. Nah, terus kalau penyakitnya? Penyakit mungkin datang dari luar biasanya. Jadi ya sebaiknya kasih pakannya yang beku atau jangkrik atau ulat sih menurut Oke. saya. Yang sudah dibekukan atau Ya. beku? Atau yang masih sudah hidup? yang sudah beku. Ah, sudah beku. Yang sudah beku. Iya. Berarti selama pelihara 1,5 tahun ini nggak pernah sakit ikannya kecuali berantem? Iya. Nah gitu teman-teman, memang awalnya kalau udah stabil ya, memang agak susah untuk sakit ya, kecuali pas pergantian musim. Betul. Biasanya muncul namanya white spot. Pertama Tapi nggak pernah sih sakit waktu pertama datang. Pertama datang 2-3 hari sakit. Ya mungkin udah gitu dia muntah, kayaknya masih ada makanan di dalam perut. Oh, kurang puasa. Kurang puasa. Tapi udah diobatin pakai pomade waktu itu. Pomade. Sembuh. Oke. Itu aja sih. Jadi sebenarnya nggak gitu susah ya. Jadi kalau teman-teman mau pelihara langsung aja. Tunggu apa lagi? Ya, Itu ada betul. penjualnya tuh di situ tuh lagi megang tuh. Namanya Stress.aquatics. Ya. Kerja. Dia sih dari tadi nggak kerja, cuman lagi di syuting pas lagi kerja aja gitu. Tuh. Ya, thank you Coach Sensing udah Thank you. dikasih mampir dan sudah menangkap Ya. ikannya dan diizinkan untuk melanjutkan. Nah, kita sekarang mau lanjut ke Cianjur. Seperti biasa dengan supir pribadi saya, Hans. Kita akan langsung tacu dan kita lihat ikannya nanti di single tank kayak apa. Nah, jadi kita udah sampai di tempat penampungannya dari RDC Arowana. Jadi sementara ini ikannya akan ditaruh di sini, lalu akan dimuluskan. Nah, kedepannya kita nggak tahu dimerahin atau enggak, tapi sekarang posisi ikannya seperti ini. Cus! Kalau lu mau jual ikan tuh ke
Mike Red atau ke Trash Aquatic itu sebenarnya boleh dan sangat bisa terjadi. Nah, syaratnya apa sih kalau mau jual ikan ke kita supaya kita buyback? Yang pertama, biasanya ukurannya sudah agak besar ya, kayak seperti ini ya. Jadi dari 30-an, 35 ke atas biasanya kita terima. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah kemulusannya. Contohnya ikan ini kan, mulutnya nggak cakil, dayungnya mulus, ekornya mulus. Nah, sobek-sobek itu tidak dihitung sebagai minus. Tetapi kalau sobeknya parah banget sampai ekornya keriting atau ada kutil segala macam, ya itu akan dihitung sebagai minus. Jadi kalau kita lihat kayak gini nih, kayak gini kan mulus banget nih. Nah, seperti ini kita bisa buyback. Atau bahkan dengan kualitas yang yang lebih bagus pun kita juga bisa. Nah, tentunya kalau masalah harga teman-teman, itu nanti kita bakal nego lagi. Kenapa kita harus nego? Karena kalau teman-teman tahu, Trash Aquatic itu adalah sarana penjual arwana. Jadi dia bukan pure hobis gitu. Jadi modalnya pasti akan lebih rendah daripada teman-teman jual lagi ke end user, karena kita kan harus ada untungnya juga dong. Kalau nggak kita kan buyback nggak ada keuntungannya buat kita, ya lama-lama tempat kita penuh gitu. Oke, nah biasanya kalau kita ambil ikan yang nggak mulus, contohnya seperti ini, jadi kan kita ambil juga. Kenapa kita ambil? Karena harganya miring kayak menara Pisa gini. Jadi kita masih ambil. Jadi semuanya ada justification-nya lah. Jadi teman-teman kalau mau nawarin aja. Bisa langsung DM ke Trash Aquatic atau ke Mike Red Collection. Tapi yang lebih sering dijawab nih ke Trash Aquatic. Hans, biasa lu buyback ikan apa? Ikan apa? Partai kah? Satuan kah? Kalau yang udah sih kita nonton di tempat dia sih selalu partai ya? Enggak, ada beberapa yang satuan juga, tergantung dong. Bagus nggak ikannya? Kayak si ikan gede yang titip di Koyanto kan itu gue beli satu. Oh iya benar. Gantung dong. Jadi tergantung spek kan? Tergantung speknya. Harga harus miring. Harga nggak harus miring asal bisa kerja. Bisa kerja dan dong. sesuai. Lu maunya miring mulu Oh lu. iya. Gitu deh ya. Kalau minus? Minus apanya? Cakil, Ya, nggak dibeli ekor keriting. Kalau suruh beli satu ekor tapi atau ekor cakil, ekor keriting ya nggak dibeli lah. Oke. Yaudah gitu teman-teman, kurang lebih lah. Nah, teman-teman udah tahu kita sekarang bukan sekedar ngomong doang kalau arwana itu bisa menjadi investasi, dan ini udah terbukti, udah kita buyback lagi berkali-kali. Nah, buat lo pada yang mau, langsung aja nyari bahanan ke Trash Aquatic. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kita lagi menuju 25.000 subscriber. Setiap minggunya kita akan membagikan 6 kaos. Kaosnya terdiri dari kaos Mike Red dan kaos RDC. Nggak tahu yang ini ada nggak kaosnya? Habis, jadi kita cuma 6 kaos setiap minggunya. Caranya gampang banget, teman-teman cuma butuh komen di bawah beserta IG Instagram kalian, nanti kita akan pilih dan langsung dikirim setiap minggunya. Dadah!